Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info. YouTube receh, nggak banyak oceh. Kalau mau ngajak main-main boleh. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi terbaru tentang seputar Yakut Menteri Agama. Jadi Pak Yakut ini banyak yang menanggapi statement dari yang diucapkan oleh Pak Yakut ini. Banyak reaksi dari netizen, dari tokoh-tokoh dan alim ulama, tokoh adat khususnya yang ada di Sumatera Barat. Video yang kemarin yang ada di channel YouTube Lutfi Info ini, itu adalah ketua lembaga adat yang ada di Minangkabau. Itu adalah suatu sikap tegas yang dilakukan oleh beliau, Pak Fauzi Bahar. Karena kenapa? Banyak mengatakan kayak kemarin yang ada di TV One itu Ade Armando, Bung Ade. Nggak boleh gitulah Pak Fauzi Bahar. Sampai-sampai Pak Menteri Agama dilarang menginjakkan di Minangkabau. Jadi begini, itu pernyataan sikap Bung Ade, pernyataan sikap itu. Karena ini menimbulkan keresahan khususnya kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Bahkan bukan hanya umat Islam saja yang merasakan resah. Non-muslim pun juga ada. Maka daripada itu, tindak tegas apa yang dilakukan oleh Pak Yakut ini. Karena ini menyangkut kepada agama, khususnya agama Islam. Jangan mengumpamakan azan dengan suara gonggongan anjing, jangan. Itu sudah ada sejak dulu. Dari berapa kali presiden sampai akhirnya ke Pak Jokowi ini. Tidak ada yang mempermasalahkan azan. Ya baru ada di rezim ini. Maka daripada itu, saya Muhammad Lutfiansyah Mubarak, Putra Minang, ingin melihat apakah masih ada keadilan di negeri ini yang kita cintai ini. Saya berharap adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak yang berwajib kepada Pak Yakut ini agar tidak muncul Pak Yakut-Yakut yang lainnya. Ingat, kalau tidak adanya keadilan di negeri ini, maka keadilan Allah akan turun. Bukan hanya menimpa kepada yang melakukan kezoliman saja, kesalahan saja, bukan. Tapi kepada orang yang dia melihat kemungkaran, hanya fokus kepada amar ma'ruf saja. Khususnya, salam takzim saya. Kelak, saya dan antum semua, Gus, Kiai, Habaib, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Rasulullah, baru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau ditaruh mana muka kita ini di hadapan Rasulullah? Kita cinta Rasulullah, tapi apa yang ditanam oleh Rasulullah kepada ulama warasatul anbiya-nya ini sedang ditentang. Dan saya takut. Kenapa? Seandainya suara azan sudah dipermasalahkan, dikecilkan volumenya, lama-kelamaan azan akan dilarang. Umat Islam ini paling toleransi dalam segi hal apapun. Tapi kalau masalah agama, lakum dinukum waliyadin, tidak boleh dicampur adukan. Oke, jadi kali ini akan saya tunjukkan video tanggapan, sikap, dan somasi dari Kota Bukit Tinggi khususnya di Sumatera Barat, yaitu somasi dan tanggapan dari Tuanku Majokayo, Ketua Himpunan Dai dan Mubaligh
kota Bukit Tinggi. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasril Rahmadian, Wangku Majokayo, Ketua Himpunan Dai dan Mubaligh Kota Bukit Tinggi. Dengan ini sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Indonesia yang dengan sengaja mengatakan suara azan sama dengan lolongan anjing, dan ini sangat menyakitkan hati kita umat Islam yang ada di Indonesia, khususnya bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi. Dengan ini kita akan membuat sikap, kita akan memberikan semacam somasi tidak percaya pada Menteri Agama Republik Indonesia, dan kita minta kepada pemerintah untuk menuntaskan permasalahan ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kita umat Islam hari ini, mari kita rapatkan barisan, mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah dalam menghadapi kondisi kekinian hari ini. Untuk itu kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh organisasi Islam, kepada kita yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kuatkan barisan tanpa kepentingan organisasi kita masing-masing demi Islam yang kita cintai di negara kita Republik Indonesia, khususnya Kota Bukit Tinggi. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tanggapan dari Ketua Lembaga Adat Minangkabau, Bapak Fauzi Bahar, menyatakan sikap bahwasanya Yakut haram menginjakkan kakinya di tanah Minangkabau. Ini lagi bermunculan tanggapan dari tokoh-tokoh yang ada di Minangkabau, Sumatera Barat, yang barusan kita simak ini, yaitu dari Ketua Himpunan Dai dan Mubaligh yang ada di Kota Bukit Tinggi, Tuanku Majokayo. Ayolah, pihak yang berwajib tindak tegas apa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Jangan kita dibuat bingung, khususnya para pemuda-pemudi Islam ini. Bingung, seakan-akan bertanya, agamanya apa sih Pak Menteri Agama ini? Saya tidak pernah mendengar orang yang beragama Kristen menghina agamanya sendiri, tidak pernah mendengar saya. Terus agama Katolik menghina agamanya sendiri, tidak ada. Tapi kenapa Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut, insya Allah dia Islam, tapi kok mempermasalahkan yang itu sudah ada sejak dulu? Mungkin sebelum dia lahir sudah ada azan yang berkumandang di mana-mana. Maka daripada itu, para pemuda-pemudi Islam, ayo kita bangkit rapatkan barisan kita. Yang kita cinta akan negeri ini, bangsa ini, agama ini. Suarakan kebenaran. Apapun itu resikonya, tetap sampaikan kebenaran. Kebenaran milik Allah. Allah akan memenangkan sesuatu yang itu milik, hakikatnya menjadi miliknya. Ini ada pepatah, kata-kata falsafah. Indak pandai manari, kecean lantenan bagoyang. Maksudnya, sudah tahu itu salah, ingin mencari pembenaran untuk dirinya, untuk pribadinya, untuk organisasinya, untuk jabatannya. Padahal orang itu yang menilai sudah tahu itu salah. Bukan malah introspeksi diri, tapi malah mencari pembenaran. Tidak mau akan kebenaran. Kebenaran memang pahit.
Tetapi berawal dari yang pahit, insya Allah akan menjadi yang manis. Ini pesan lagi untuk rezim. Muncung di suo jo pisang, iku di kaek jo duri. Yang rezim ini selalu menebarkan janji-janji manis, kata-kata manis untuk rakyatnya, sampai rakyatnya terlena, ulama-ulamanya terlena, bahwasanya hakikatnya itu adalah dusta, pembohong. Maka daripada itu, kalau kita tanamkan syariat Rasulullah, syariat Allah yang ada di bumi yang kita cintai ini, maka negara yang kita cintai ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka daripada itu, tetap semangat, khususnya para muazin yang ada di masjid maupun di musola, lakukan seperti biasanya, melakukan azan pada waktunya, tanpa harus mengurangkan volume. Insya Allah umat non-muslim yang lainnya tidak merasa terganggu. Sudah berapa tahun ini, ada juga pun seseorang yang beragama Kristen, rumahnya di sebelah masjid, 25 tahun di sebelah rumahnya masjid, itu tidak merasa terganggu. Justru malah merasa terbantu karena tiap paginya dibangunkan oleh azan. Anak kecil insya Allah tahu kok yang tidak suka sama azan. Dan di saat azan itu, setan, jin, iblis lari mendengar suara azan. Tidak suka, kepanasan mendengarkan suara azan. Karena ini panggilan Allah. Oke, gitu. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.